5 sampai 10 tahun ke depan sebagian mereka akan menjadi ASN. Ya, yang sekarang ini masih jadi pelajar, yang sekarang masih menuntut ilmu, nanti 5 sampai 10 tahun ke depan mereka akan menjadi ASN, menjadi aparatur sipil negara, menjadi pegawai di republik ini. Nah, kalau kemudian nanti sikapnya intoleran, bahkan most intoleran, ini sesuatu hal yang sangat berbahaya bagi bangsa dan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Baik, kesempatan ini sangat luar biasa. Kita akan bicara sesuatu hal yang sangat urgen dalam kehidupan keberagamaan kita. Dan salah satu yang akan diperankan adalah peran pengawas sekolah dalam moderasi umat beragama di sekolah binaan. Pengawas sekolah dengan menelisik perannya ada beberapa hal yang bisa dimainkan. Pengawas sekolah itu merupakan bagian dari pendidikan yang bertugas untuk membantu kinerja guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Lalu adanya pengawas akan mampu memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan agar mutu pendidikan dan pembelajaran dapat menjadi lebih baik. Artinya bahwa mutu pendidikan dan mutu pembelajaran itu tidak bisa dikesampingkan dengan adanya peran dari pengawas sekolah. Pengawas sekolah itu berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, sehingga kita bisa melihat bahwa pengawas sekolah ini ada beberapa yang ditempatkan untuk membina beberapa sekolah ya, kaitannya dengan pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan. Kita ingin melihat bahwa ada tugas pokok seorang pengawas itu. Pertama, menyusun program pengawasan sekolah. Tentu, ini harus dibuat oleh seorang kepala sekolah sehingga ketika dia datang pada satu satuan pendidikan itu ada sesuatu hal yang ingin disampaikannya, bukan hanya untuk datang gitu. Yang kedua, memantau pelaksanaan 8 standar. Tentu ya, ini 8 standar nasional pendidikan ini menjadi salah satu tanggung jawab yang akan dipantau pelaksanaannya baik atau tidak dari sisi pelaksanaannya. Nah, ini salah satu dari tugas pokok seorang pengawas. Lalu yang ketiga, menilai administrasi, akademis, dan fungsional. Ya, tentu ini akan dilihat oleh seorang pengawas dari sisi administrasi sekolah, dari sisi administrasi guru, kemudian bagaimana pelaksanaan dari sisi akademik dan fungsionalnya di satu lembaga pendidikan. Lalu yang keempat, tentu pengawas di daerah khusus ini juga ada yang ditempatkan. Nah, kemudian saya ingin dalam konteks moderasi itu ada salah satu tugas pengawas yang bisa dimainkan dalam konteks proses pembelajaran, korelasinya dengan moderasi beragama. Ya, jadi ada salah satu tugas dan fungsi seorang pengawas ketika kemudian dikorelasikan dengan persoalan moderasi beragama adalah kita ingin melihat apakah kemudian dalam konteks proses pembelajaran ini bermuatan moderasi atau tidak. Itu juga ada salah satu dari tanggung jawab seorang pengawas itu. Ya, kita akan melihat bahwa ada paradigma program. Dan paradigma program ini bisa dilakukan oleh seorang pengawas dalam satuan lembaga pendidikan. Program untuk memutus mata rantai masyarakat dari sumber-sumber berkembangnya pola pikir radikal. Ya, membangun sinergi lintas kementerian atau lembaga karena opini dan aksi radikalisme memasuki memori lintas usia dan lintas lapisan masyarakat. Ya, tugasnya
Dalam konteks moderasi beragama, seorang pengawas sekolah itu adalah bagaimana mampu memutus program mata rantai masyarakat dari sumber-sumber yang terkait dengan perkembangannya pola pikir radikal itu. Ya, sehingga kalau kemudian terindikasi ada muatan-muatan yang berbau radikal, itu segera diputus mata rantainya. Tidak kemudian dibiarkan menunggu berkembang biak, menunggu kemudian sampai ramai lebih dahulu, baru kemudian kita melakukan tindakan. Ya, ini saya kira segera ya, ketika melihat ada sesuatu hal yang dianggap berbau radikal itu segera kemudian diputus oleh seorang pengawas itu. Nah, tentu kita akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga, dengan kementerian, dengan institusi lain karena ini kita tidak bisa berdiri sendiri. Ya, kaitannya dengan radikalisme ini tentu akan memasuki memori lintas usia dan lintas lapisan sosial. Tentu apalagi kalau kemudian ini sudah meracuni dalam tanda kutip anak-anak muda kita, penerus bangsa kita yang kemudian bersikap intoleran ya. Ya, kemudian kita ingin melihat bahwa Indonesia itu dinilai hebat sebagai sebuah bangsa, nation state, karena Indonesia berdiri di atas kemajemukan. Dan lebih hebat lagi, Indonesia sebagai sebuah negara bangsa sampai saat ini masih tetap tegak berdiri dan menjadi bangsa yang besar. Ini saya kira yang berbeda antara Indonesia dengan bangsa-bangsa yang lain. Kita ingin melihat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan komitmen bangsa untuk bersatu. Yang kedua, sebagai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah sebuah pilihan ya yang diambil oleh bangsa kita. Lalu yang ketiga, NKRI bentuk final bagi bangsa Indonesia. Ya, maka sepanjang kita komitmen dalam pembukaan itu, kita tidak akan melakukan keberanian untuk merubahnya, karena merubah pembukaan itu sama dengan merubah negara. Karena tentu kita menyepakati NKRI menjadi sesuatu hal yang final bagi bangsa kita. Lalu yang keempat, negara kepulauan yang memiliki 17.508 pulau dengan 3 zona waktu yang berbeda. Ini yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Dan yang kelima tentu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita melihat di kita ada semboyan yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain sebagai perekat bangsa. Dalam Pancasila itu ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Apa maknanya? Tentu pertama, bangsa yang majemuk dengan jumlah penduduk lebih dari 237 juta jiwa. Kalau kemudian kita tidak memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka sangat rawan kita akan menjadi terpecah-pecah, menjadi negara-negara kecil. Yang kedua, modal dan kekayaan bangsa. Memiliki keanekaragaman, 500 bahasa daerah, 300 suku bangsa, dan 6 agama. Budaya, adat istiadat, serta flora dan fauna yang sangat beragam. Ini hasanah yang dimiliki oleh bangsa kita. Betapa kita tidak hanya berbeda agama, tetapi juga suku, etnis, bahkan makanan, pakaian yang berbeda-beda antara satu suku, antara satu daerah dengan yang lain. Yang ketiga, tentu ini menjadi kekuatan bangsa. Ya, walaupun tentu dari sisi yang berbeda, ini bisa menjadi peluang sekaligus juga menjadi sebuah tantangan kebinekaan kita itu. Yang keempat, semboyan negara untuk bersatu dalam keberagaman. Kita sepakat dalam perbedaan dan kita memiliki alat perekat yang sedemikian luar biasa yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Ya, kemudian apa kaitannya dengan memahami makna moderasi beragama? Di tengah pluralitas tadi, di tengah keberagaman tadi dari berbagai etnis, bangsa, bahasa, agama, dan lainnya, tentu kita harus memahami
kaitannya dengan agama adalah memaknai makna moderasi beragama itu. Moderasi itu diambil dari bahasa Inggris, sikap sedang, tidak berlebihan, dan tidak memihak. Moderat, berada di tengah. Moderat, perilaku yang wajar, tidak menyimpang, jalan tengah, pandangannya cukup dan mau mempertimbangkan pandangan pihak lain. Dia tidak ekstrim, mau menerima pandangan orang lain, mau menerima masukan dari orang lain. Ya, jadi jalan tengah yang dia ambil gitu. Ya, kemudian moderasi beragama ini ya bisa kita ambil dari bahasa Arab misalnya. Ada istilah Islam wasatiyah yang bermakna adil, utama, pilihan terbaik, dan seimbang antara dua posisi yang berseberangan. Dia berada di tengah. The middle way Islam, dan Islam sebagai mediating and balancing power. Ya, jalan tengah Islam dan Islam sebagai alat mediasi, kemudian kekuatan penyeimbang. Tidak terjebak pada sikap keberagamaan yang ekstrim, metode berfikirnya berinteraksi dan berperilaku atas sikap tawazun, tengah-tengah. Konsep wasatiyah prinsipnya adalah tawasud, tengah, tasammuh, toleran, tawazun, seimbang, i'tidal, adil, dan iqtisad, sederhana. Ini beberapa konsep wasatiyah dengan prinsip-prinsip seperti ini yang kita pahami bersama. Ya, sehingga sebelum kita lebih jauh membahas tentang moderasi ini, ada peta moderasi dan radikalisme di dalam kepulauan Republik Indonesia ini ya. Ini nanti yang berwarna oranye lebih tua itu most intoleran, itu sudah terjadi di beberapa pulau di Indonesia ini. Peta opini radikalisme pelajar di Indonesia. Lalu kemudian ada yang oranye lebih muda, ada intoleran. Ada tadi yang most intoleran, intoleransinya sudah sangat tinggi, ya. Kemudian yang intoleran, baru kemudian netral dan toleran, kemudian most toleran. Ya, ini nanti peta yang dibuat ini adalah sesuatu hal yang supaya kita bisa menjadi bahan pertimbangan untuk bagaimana kemudian kita membuat program moderasi terkait dengan peta opini radikalisme pelajar di Indonesia. Lalu kemudian potensi dari radikalisme 5-10 tahun ke depan sebagian mereka akan menjadi ASN. Ya, yang sekarang ini masih jadi pelajar, yang sekarang masih menuntut ilmu, nanti 5-10 tahun ke depan mereka akan menjadi ASN, menjadi aparatur sipil negara, menjadi pegawai di Republik ini. Nah, kalau kemudian nanti sikapnya intoleran bahkan most intoleran, ini sesuatu hal yang sangat berbahaya bagi bangsa dan negara kita.